Hai hai, kita Eke Debi, Eke Elman RT Limba dari Studio Paris. Elman Go, Debi dan Elman bergol. Lagi di Delman Go bersama aku Debbie Sartian, aku Emansipasi dan Yongki Komaladi. Halo semuanya. Aku manggilnya apa tadi? Koh Ayin. Biar akrab. Panggilan ya, akrabnya Ayin. Iya, di sini kan? kita udah ada Yongkis Komaledus ya. Yongki Komaladi, tua-tua keladi, makin tua makin Yongki. Iya kan? Iya, Bu. Yang terbayang di kepalanya kalau denger Yongki Komaladi langsung apa? Spartacus. Iya kan? kan? Sepatu maksudnya. Sepatu. Sekarang kita ngobras sama Ayin. Ko Ayin. Iya ceritain dong Ayin. Eke sih kenalnya udah lambret tas Kelski. Cuman Eke kelinci ya, saya jangan kelinci. Kita udah kayak mumi ya. Fosil ya, wah serem banget. Aktif lagi ya. Aktif lagi. Jadi Ayin kan dulu lahir besar di Jakarta ya. Jakarta ya. Jakarta. Terus waktu itu kan mendalami dunia model bareng-bareng sama Ayin. Iya benar. Oh jadi model dulu. Model deh selesai. Masih ada tampang nggak sih, tarik dulu dikit. Kok kenapa kepikir terjun ke dunia model? Oh nggak kepikir. Jadi waktu itu aku kerja di butik. Jadi orang tua angkatku ketemulah artis-artis bintang film, peragawati. Dia bilang, lu ada juga nih tampang lo gitu. Masa sih? Gue bilang, tampangnya menjual say. Waktu dulu. Jadi sekarang jualannya nggak jual muka lagi, jual sepatar. Spartacus. Terus? Nah gue ada gitu, gue nyoba-nyoba terus ketemulah namanya Dani Dahlan sama Cosilatu. Oke. Ikut dong. Kemarin Dani Dahlan kan udah jadi tamu. Oh iya, aku lihat tuh, aku lihat. Iya. Nah terus aku bilang, ngapain kamu ikut pemilihan top model Rahadian Yamin dong, Memorial Cup gitu. Zaman itu zaman ada. 81. Iya. Sekarang udah berapa tahun? Rahadian Yamin Memorial Cup. Oh, belum lahir ya? Aku 88 lahirnya. Oh, beda tipis ya. Betty. Nah itu mereka bilang, ya aku ikut dong pemilihan ini gitu. Aku coba gitu loh. Ya deh, kayaknya orang pada maksa nih, udah berapa kali diajakin. Nyoba, terpilih di finalis di Jakarta, terus dilombain lagi sama daerah-daerah 20 lagi dari 100 sampai 200 lebih, kepilih 40 digabung lagi daerah 20 jadi 60. Kamu kan ikut juga kan? Eke tahun 81. Sama. Yang Soraya Hak menang kan? Betul, aku jadi fotogenik. Iya, fotogenik. Eke waktu itu favorit doang deh kayaknya. Oh gitu ya. Tapi setidaknya difavoritin deh sis, daripada Eke nggak ada yang favorit. Nah sudah gitu terus kepilih jadi fotogenik. Besoknya show sama Americano sama si Mbak Popi punya baju Popi Darsono. Suruh jalan 1, 2, 3. Apa sih 1, 2, 3? Aku nggak pernah basic bener-bener modeling. Kalau selesai show orang pada bilang, kalau bisa jalan apa enggak sih? Emang nggak pernah punya basic kan? Waduh besok-besok pas habis selesai show nggak berani keluar dari tempat stage, nongkrong di belakang sampai semua tamu bubar baru pulang. Karena takut ketemu orang-orang. Ketemu orang karena kelemahanku dibacain orang, dibacain. Kan zaman dulu kan mulutnya kan pada multal tuli kan gitu. Gila lo yang kok bisa jadi model kok jalannya nggak bisa. Oh ya. Akhirnya aku sekolah lah sama Rudy Wawor. Gitu, almarhum. Modeling course sama dia. Aku baru percaya, kalau jalan begini, punya komitmen, punya jati diri. Dari situ baru aku merasakan, ternyata modeling itu tidak hanya sebagai cakep jalan aja, tapi harus punya personality. Nah, akhirnya belajar. Akhirnya aku menemukan diriku, be yourself gitu. Jadi aku pikir, bener juga ya. Udah jalan, usia berlanjut, udah 10 tahun, waduh. Anak model dunia dari entertainment misalkan cover boy.
biasa aja, mukanya cakep, tapi orang kerubutin. Aku udah nggak dikerubutin, jalannya mungkin boleh jabanin sama gue gitu. Tapi pas giliran sama mereka kayaknya tetap diantus sama pengunjung. Sadar diri lah gitu, lama-lama ngapain nih gue begini. Aku bekerja di department store. Gitu. Sebagai karyawan. Gitu. Nah pas kerja itu lain lagi tuh, jadi aku kerja juga, terus aku juga jadi model, terus aku juga menjadi tiap hari bantuin di rumah gitu loh. Dari 3 itu aku harus memilih yang mana nih, buanglah modeling, habis modeling berhentilah dari pekerjaan jadi di karyawan di department store. Aku mulai personality bikin sepatu. Kenapa? Menginspirasi apa tuh yang kenapa sepatu gitu? Nah makanya gini, kalau bergaul itu cari yang positif. Siapa teman-teman kita, kan banyak teman yang wah ini yang jangan gitu. Temanku bilang lu bikin sepatu, aku nggak ngerti, basicnya sama sekali nggak ada pengalaman benar-benar 0 besar gitu loh. Dia bilang coba aja, cobanya pakai apa? Ya lu belanja, lu ganti merek lu. Oh ya, oke. Belanja di mana? Tanah Abang. Oke, belanja di Tanah Abang. Belanja sehari nggak kelar-kelar karena nggak paham. Belanja, ini ada yang bagus lagi, kasih lagi, ini ada yang bagus. Kok sampai 1 harian nggak kelar? Bosku yang punya departemen, kok kamu cara kerjanya begitu? Sini ikut sama aku, cara kerjanya begini. Fokus dulu apa yang kamu beli, selebihnya baru kamu cari lagi barang terakhir. Jadi kamu bisa pergi 4 tempat belajar. Iya bisa juga, learning by doing. Selesai jalan kerja, tiba-tiba biasalah. Aku kerja juga di perusahaan itu, terus aku juga masukin sepatu dengan merek Yongki Komaladi, pakai foto gue. Di sepatu itu, tadinya di labelnya. Di labelnya jadi ada Yongki Komaladi plus ada foto. Fotonya di barcode-nya. Oh di barcode-nya. Kan dulu orang mah ya Yongki aja, kenapa ada muka gue jual situ, gue tuh dulu model, jadi dulu nggak salah lah kalau beli sepatu gue tuh. It's a fashion lifestyle, I enjoy that. Ditaruh di sini di mereknya? Iya, di itunya di barcode. Di barcode-nya? Di labelnya? Iya, labelnya. Waduh, jadi kayak orang norak juga, tapi ya itu happening gitu loh. Selesai begitu, jualan. Habis jualan, biasalah kerja di orang kan kadang-kadang, lu boleh masuk sini, nggak boleh masuk sana ya. Wah, dibatas-batasin kan, aku nggak paham gitu loh. Akhirnya aku bilang, udah aku kerja aja deh di perusahaan itu. Bekerja, menemukan supplier, menemukan bos punya pokoknya supplier bilang, Yongki bantu gue dong, gue kasih lo ini gitu. Hah? Kok kayak ada gini-ginian gitu loh. Aku bilang enggak lah, harga gue mahal kali. Because I'm not rich. Saya nggak pintar-pintar banget gitu loh. Tapi saya punya harga diri harus ada nih. Jadi aku learning sampai menemukan memang kalau orang bilang jujur itu nggak rugi kok. Cuman waktunya kapan akan terbukti. Jadi setelah itu aku ditawarkan untuk bekerja di situ dan aku mulai belajar. Oh, harga diri nomor 1. Dengan kejujuran, kepercayaan itu diberikan aku kesempatan untuk dikasih pinjemin duit, bisa juga dikasih pengetahuan karena we honest gitu loh. Selesai itu berjalan 1, 2, di break. Yongki, lu nggak boleh masuk di sini karena lu masuk sini lu nggak boleh. Waduh gimana? Maksudnya label lo itu? Nggak boleh masuk ke toko lain. Waduh gimana ya caranya ya? Udah lah, aku nyerah deh, kayaknya aku give up. Beli deh barang-barang gue deh, semuanya deh, gue udah nggak mau kerja lagi sepatu. Terus salah satu temanku, bosku bilang gini. Itu belum produksi, lo baru beli? Udah produksi, nggak beli sama orang. Beli sama orang? Kalau gitu lo jangan bikin lagi deh, sepatu gue udah stop, dia bilang. Waduh enak aja lo makan daging, gue makan tulang. Waduh mati lagi. Apa ya? Nah itulah dalam keadaan sempit, kejepit, kita tuh mesti ada pikiran yang what I can do other people gitu. Yang gue bisa buat hidup gue lebih baik gitu loh. Jadi aku coba buka, bener aku masuk ke Sogo, Metro. Aku udah dikeluarkan dari perusahaan itu, merek aku. Dalam 2 tahun, Yongki lu masuk ke sini dong. Waduh dulu gue mau minta tempat aja, gue digusur-gusur. Sekarang gue udah masuk Sogo diminta. Mulai, kasih tempat di mana? Jadi mau belagu gue banyak tempatnya gini-gini. Akhirnya dikasih kesempatan itu. Jadi jangan pernah takut untuk ditolak orang, karena hidup ini berproses gitu loh. Mungkin suatu hari nggak dapet, lain hari kita bakalan ada kesempatan lagi gitu ya. Bener, yang penting kita jujur. Terus kita selalu komitmen dengan orang ini, dia mungkin lagi emosional, kita nggak boleh ikut emosional. Jadi saya coba untuk lebih pendekatan. I'm not doing wrong, mungkin emosi kamu yang jalan, tapi aku nggak boleh ikuti emosi itu. Jadi aku coba, dan kadang-kadang, Yongki gue modalin nggak mau, ngapain dimodalin? Seadanya duit saya aja dikerjain bikin apa nih supaya saya maju gitu loh. Nah di situ saya belajar bahwa jangan pernah takut, dengan modal kecil semua orang bisa. Tuhan tuh luar biasa sebenarnya. Nggak bakal dibilang, rezeki kamu karena kamu bukan orang kaya, kamu kurang gaul, no.
setiap orang kalau kita komunikasi dengan orang siapa aja bisa menjadi kita berkah. Yang penting kita jujur dan mau belajar, mau tahu kekurangan kita. Kan kadang-kadang, oh gue udah segini cukup lah gitu, orang juga udah tahu gue. No. Anak baru muncul, teman-teman yang punya potensial juga muncul. Saya pasti akan ketiban. How? Ya carilah teman-teman yang benar-benar bagus. Contohnya gini, aku kerja, Yongki, gue nih udah zaman krisis 98. Boleh gak bikin sepatu masuk buka toko? Jangan Yongki, temanku bilang. Ini lagi krisis, lu gila, udah stop aja, lu diem aja. Oh iya, tanya lagi, lagi gini gimana? Oh lu buka aja, udah saya takut pak, tenang, lu mau pakai tempat gue kasih. Tapi lu coba, kalau laku, untung bagi gue ya, fair. Jadi kalau bermain sama orang yang bisa memberi motivasi kita, bukan memendam kita punya kemampuan. Nah di situ aku mulai berjalan lagi gitu loh. Dan di saudaraku maksudnya buka toko sepatu sendiri. Di mana? Dulu aku dulu di Bintaro. Oh di Bintaro. Itu aku bilang aku nggak berani sewa, nggak ada duit, mau bayar berapa? Dia bilang, oh nggak usah takut, gue pinjemin. Kalau lu untung lu bayar gue, untung lu ngomong. Jadi cari teman juga yang bisa memotivasi kita, jangan udahlah Elman lagi krisis nggak usah berbuat lah. Wah ini aku salah temen. Gitu. Jadi cari teman juga harus menyeleksi, membuat kita termotivasi, bukan mematikan kita punya emotion. Dan gitu. Bisa saling bantu juga kan. Exactly gitu. Dan aku buktikan ternyata berjalan, mulailah mulai jalan. Laku tuh maksudnya. Laku. Baru mulailah bikin sepatu di buka toko, mulai masukin Devsor 1, Devsor 2, Devsor. Alhamdulillah sekarang aku ada 400. Masih 400 outlet. Oh. Tapi situasi sekarang ini kan justru banyak gerai-gerai atau banyak, kalau bicara kafe ya, kafe itu banyak yang tutup, banyak. Ya gimana ya masih tetap? Oh, saya sempat buka showroom sendiri ada 30. Tapi keadaan krisis gini aku tutup, tinggal 3. Karena sewanya nggak mau turun, terus cara komunikasi orang sekarang lebih di online ya saya harus berubah dong. Jadi berubahlah di online. Di online itu mesti belajar, nyoba nggak laku, nyoba begini. Aku ketemuin sama misalkan salah satu, boleh disebut ya? Iya boleh. Misalkan Shopee atau Lazada atau Zalora. Ya, e-commerce lah ya. E-commerce. Bagaimana sih cara kerjanya supaya saya bisa jalan yang kamu mau? Oh, kamu stoknya mesti begini. Harga jual kamu yang cocok dengan merek Yongki segini. Beda-beda loh. Jangan orang 1 juta kamu ikut 1 juta. Brand Yongki nggak segitu. Brand Yongki hanya middle low. Ya aku harus ikutin keadaan aku gitu loh. Jadi aku coba jual middle low. Dan stoknya mesti berapa? Yang paling laku. Nah di situ kita bacalah IT. Oh yang laku barang kamu cuma 200, lebih dari itu nggak laku, ya udah bikin yang barang 200 gitu loh. Gitu loh. Terus berteman juga kita lihat lagi, kayak sekarang kafe sepi yang tadi saya baru bilang sepi, mungkin satu sama lain bisa kerjasama. Sekarang kayak contohnya brand-brand terkenal di luar negeri, for example Louis Vuitton bergabung dengan Nike, kan beda banget kan. Tapi harus digabungin jadi warna baru gitu loh. Nah saya pikir saya udah mulai bercoba lah bergabung dengan teman-teman saya di online, bergabung dengan merek-merek lain yang sehingga bisa kerjasama. Ya sampai saat ini aku masih dipercaya sama beberapa desainer ya, contohnya Adrian Gan, Didi Budiarjo yang membuat sepatu yang spesial buat mereka gitu. Okay. Jadi emang kolaborasi itu bukan malah menguatkan ya, bukan melemahkan ya. Iya, sehingga kita belajar. Dari orang ini punya kemampuan apa yang saya punya kemampuan ini, oh kamu kurang, jadi saya belajar terus nggak pernah kelar. Nah terus mengenai, jadi sekarang udah punya apa namanya, udah produksi sendiri. Udah produksi sendiri ya. Apa workshop atau bengkelnya gitu? Iya sendiri ada. Sekarang udah ada sendiri. Udah ada berapa karyawannya? Saya ada 80 bengkel dan 80 bengkel itu juga ada anak buahnya lagi. Dan yang repotnya memang di lokal di Indonesia, mereka itu selalu gini, what I can give, what I can get, apa yang gue dapat dari lu. Sedangkan nggak bisa kerja kayak gitu. Aku bilang nih kamu ikut bareng saya ke China. Aku ajak beberapa anggota aku ke China, lihat nih produksi China kerjanya begini, selalu memberikan, bukan mau dikasih susah boleh, mau bayar berapa, nggak bisa. Buktiin dulu barangnya laku nggak laku ya pasti ada feedback-nya kan. Iya, apalagi jualan kayak gitu kan. Iya. Jadi akhirnya selama itu aku briefing. Puji Tuhan yang sekarang ini berjalan, ada beberapa anak buahku udah bisa import, ada yang ekspor. Jadi aku pikir jadi kompetisi gak? Rezeki nggak bakal kebagi lah antara kamu dan saya, nggak bakal ketukar. Jadi apalagi zaman sekarang transparan kan, lakukan aja gitu loh. Jadi aku jalanin, tapi semuanya itu nggak gampang. Karena perlu kesabaran, perlu merasa gini,
orang ada bahasanya gini loh. Terima kasih, bisa terima, bisa kasih. Itu namanya bahasa terima kasih, bukan cuma menerima tapi kasih nggak pernah ngasih ya. Kamu nggak dapat apa-apa juga. Dan itu udah hukum alam. Gitu loh. Nah untuk quality control gimana? Dia punya ada bagian divisinya khusus atau ya yang kontrol semuanya? Enggak, ya dulu sendiri, bikin bond sendiri, ngirim barang sendiri, udah pakai pembukuan semua sendiri. Lah ya. Orang bilang apa yang kamu kayaknya kayak orang benar inang-inang, inang-inang awal-awalnya tuh. Beli sendiri, kirim sendiri, tempelin barang return, tempelin, aduh gila, itu capeknya kayak apa? Tapi dari hasil itu saya dari nol belajar. Jadi kalau anak buahku aku bilang, kamu ngarungin dong waktunya, bisa gak? Bisa Pak, bisa. Berapa? 100 karung, 8 orang saya hitung 4 jam dibagi 8 dibagi satu orang 25 menit, kayaknya nggak segitu deh. 15 menit kelar kok. Yuk coba deh Mas, saya pernah jalanin gitu. Jadi saya benar-benar dari bawah sampai atas saya udah coba. Jadi saya nggak bisa tipu-tipu lah. Karena bukan apa-apa, kita berbuat gini kan untuk kemajuan bersama kan. Karena you are my partner gitu loh. Dan alhamdulillah saya kerja hampir 35 tahun nih di sepatu. Iya ya. Iya, cepet ya waktu ya. Cepet nggak terasa. Tapi aku juga janjiin ke orang-orangku yang kerja udah lama, aku kirim ke haji penuh, ada yang jadi haji umroh. Semua kita jalanin karena apa? Kebersamaan itu penting. Jangan cuma mikir cuan-cuan tapi nggak bisa berbagi ya, nggak bisa lah. Jadi aku jalanin semua itu. Kalau ngomongin masalah konsep nih sekarang yang lebih teknis gitu. Kalau sepatu itu gimana cara? Sepatu tuh kan sangat apa ya? Maksudnya gini loh, mencari konsep untuk nyaman. Sepatu yang bagus, nyaman gitu deh. Ya, nyaman pastilah ya. Kan itu yang dicari orang. Nah sekarang kan banyak banget tuh sepatu-sepatu yang nyaman terus bagus, biar sepatu Yogi Komaladi ini biar bertahan, bisa bertahan tuh gimana tuh? Ada konsep apa yang di? Iya konsepnya gini, iya benar, konsep itu benar banget. Aku konsepnya sama semua pekerjaku, aku bilang gini, sepatu ini kamu kerjakan harus pakai nyawa, ada soul-nya, ada jiwanya, karena itu paling penting. Terus kedua, melakukan kerjaan itu dengan doa, walaupun nggak kelihatan. Tapi kalau kamu pakai doa dan pakai soul, pakai nyawa, itu pasti akan muncul. Pelukis saya juga begitu. Kenapa sih pelukis ini masih modelnya mirip-mirip kok dia terkenal ya? Karena ada rohnya gitu loh. Terus kedua, kita selalu bersyukur dan selalu belajar. Nah aku juga bikin kayak gitu. Kadang-kadang anak buahku udah bikin sepatu, Pak udah gini aja cukup. Ya ada harga ada rupa betul, ya kan. Tapi aku bilang murah. Lihat kompetisi kita, no only lokal. China begitu banyak dari luar negeri udah kayak Airbah. Nah, bagaimana kamu tetap standby di Airbah itu bisa bersiap komunikasi ke banyak orang. Selalu bertanya, kekurangan saya apa? Jangan kelebihan. Dari situ kita jadi yakin dengan kekurangan kita menjadi satu tolak ukur kita next time. Terus planning apa yang kamu buat bulan ini? Bulan ini mau ini, bulan depan mau ini. Ketemu orang beda. Dulu saya waktu kerja gila deh. Istilahnya gini, mau masuk ke toko ini nih di daerah Bintaro gitu. Duluan masuk duduk dulu di coffee shop, lihat, nggak pernah lihat muka orang. Lihat kaki, nih hari dia pakai sepatu sport lebih banyak, kira-kira harga segini. Ini besok datang lagi. Survei untuk apa nih model sepatu yang banyak diminati. Lagi trennya apa gitu. Dan di daerah itu aku mau taruh, ya aku mesti lihat dong kalau misalkan daerah sini daerah banyak cewek-cewek hiburan, ya nggak mungkin lah bikin sepatu flat, mesti yang high heel, yang bling-bling. Kalau sini banyak mahasiswa ya lebih ke sepatu sport, lebih ke ballerina yang move around gitu. Jadi aku duduk, jadi nggak pernah lihat muka orang, lihat aja, kakinya gini, catet. Besok toko lain lagi gayanya. Kira-kira kayak contohnya kalau kita kirim ke Papua, aku juga ada kirim ke sana, size-nya besar gitu, sampai 43, 45 ceweknya. Kalau cowoknya bisa 46. Tapi kalau kirim ke ujung pandang, kaki lebih kecil-kecil lagi. Jadi proses itu membentuk, mau lempar sesuatu bukan hanya ada stok aja, tapi mesti baca kesukaan orang sana apa, cocoknya di mana. Iya, jadi lebih dilihat demografinya gitu. Exactly, ya. bener gitu. Oh gitu. Nah terus Jin, sepatunya jadi kalau produksi rata nggak? Sepatu wanita berapa persen, sepatu pria berapa persen, atau rata sama atau berbeda? Nah berbeda. Jadi kayak contohnya gini, kelas A. Ada berapa toko ya? Aku anggap kelas A. Oh cocoknya barang ini harga segini. Terus tipe-tipenya di kelas A ini gini. Oh di sini lebih banyak mahasiswa ya kelas A. Aku lebih banyaknya sepatu sport sama sepatu ballerina. Oh sini banyak orang-orang yang dunia hiburan. Aku lebih banyak sepatu bling-bling.
Terus berapa persen aku bagi. Oh yang laku yang harga 100.000 paling kenceng, banyakin. Yang kedua mungkin modelnya sama tapi yang harga 200 lain lagi. Nah jadi dari situ kita menggrab, ya contohnya kita mau makan nasi campur. Orang nasi pasti nggak berkurang, ya nasi banyakin. Oh di sini orang nggak suka pedas ya, pedasnya kurangin. Oh di sini orang sama sekali nggak suka ya, jangan dibikin gitu. Jadi artinya di setiap outlet Yongki beda-beda. Beda-beda. Tergantung di mana dia beradanya. Betul. Terus orang bilang gini, oh barang kamu kan murah, bikin aja sebanyak-banyak. No. Barang saya murah, tapi limited edition tetap. Kan kalau orang bilang barang mahal limited edition biasa. Kalau aku barangnya murah tapi limited edition. Jadi orang merasa beli, lo cepetan deh, kalau cepet ya nggak dapat lagi gitu. Jadi saya harus berdesain, saya harus memikirkan konsep, kedepannya mesti ngapain. Jadi pikirnya buat hari ini, buat bulan depan, tahun depan, kira-kira mau apa yang diangkat. Jadi selalu ada konsep. Iya, jadi long term juga harus long term. Iya, long termnya harus ada. Juga harus dipikir. Tapi yang nomor satu modelnya atau nyamannya. Iya. Nyaman pasti. Itu nomor satu. Kita lihat beberapa sepatu modelnya biasa, tapi pasti pakai. Oh my god, enak ya. Nah itu paling nomor satu. Kedua, model juga harus nggak ketinggalan. Karena kan sekarang ibu-ibu pengen kelihatan muda. Terus bapak-bapak juga sekarang nggak bilang sepatu itu hanya pelengkap. Sepatu jadi inti. Dipakainya enak, gayanya juga bisa masuk. Kan sekarang dulu kan sepatu, ya udahlah asal punya sepatu cukup lah. Sekarang enggak. Sekarang udah jadi ini ya lifestyle. Lifestyle, betul. Dan kebetulan keluarga aku kan banyak. Aku saudara banyak sekali. 15 saudara, 1 ibu, 1 bapak. Iya. 15 banget. Hebat loh. Tapi alhamdulillah semuanya akur gitu. Terus kedua mereka kan dulu juga pembisnis, tapi bisnisnya anak keberapa jadinya dari? Ke-14. Oh, 15. Tapi keluargaku luar biasa gitu loh. Kamu mau bikin gini ngapain? Bisa gak? Jadi karena keluargaku memang berbisnis di bidang lain, sepatu. Dulu kan baru bangun. Gak ada. Cuman sendiri. Jadi waduh gimana membentuk ini sendiri, muncul sendiri di keluargaku yang cuma jual bahan bangunan yang biasanya begini. Memberikan mereka pengertian tuh gak gampang. Even my father juga bilang, lu mau jual sepatu, lu ngerti gak? Enggak. Ditanya gitu yang bilang ini enggak. Lalu gimana? Ya saya lagi belajar. Oke. Dia tanya, kalau lu jual segini, kenapa jual segini? Jadi tanya sama dia, kalau namanya bahan kayak bahan bangunan, merek A gitu, di mana-mana jualnya harus sama. Lu mahal dikit nggak dibeli orang karena brandnya udah kuat. Jadi mesti average. Kalau saya sepatu is art. Orang modal 100 mau jual 500 terserah, mau jual 100 mau turun di bawah terserah. Kembali lagi itu seni. Jadi seni bisa diatur dengan kemampuan kita membuat nilai itu nambah. Desainer kan juga begitu. Ya kan barangnya beli bahan tanah abang juga, kok dia bisa jualnya mahal ya? Kok ini nggak bisa ya? Itu kembali lagi gitu loh. Karena mungkin juga sepatu kan dia dari bahannya ini dulu, solnya apa segala macam, terus udah gitu gimana caranya jadi bagus itu kan butuh proses. Makanya aku selalu mengajarkan bukan mengajar, memberikan informasi ke orang-orangku. Aku juga ngajak juga kan di UKM kan. Aku juga suka ngajar, berikan pengetahuan, sharing. Yang di lokal sebenarnya punya kemampuan bagus dan kita kan banyak pulau ya, banyak kesempatan yang bisa kita angkat menjadi sesuatu menarik gitu. Tapi pas kenyataannya kadang-kadang mereka tuh gini, susah ya kerja kayak gitu Pak, udah yang gampang aja ya kalau mau gampang. Tapi kan produsen sepatu emang katanya kan di Indonesia sebenarnya juga nggak kalah. Malah hebat. Kan zaman dulu kan ada merek-merek kayak Nike, yang sepatu sport Nike gitu yang di Indonesia merek-merek brand sport banyak kan di Indonesia. Bikinnya kan? Di Indonesia. Bikin Nike, Indonesia dikirim lagi balik ke sana. Made in mana ya? Made in China. Nah, kenapa made in China kuat? Yaitu karena mereka benar-benar dari hilir sampai hulu dihitungin. Contohnya gini, saya mau beli sepatu sport, dari bahannya, solnya, apa jadi situ aja tempat ngejogrok, lu tinggal datang, tinggal bikin. Kalau di kita kan nggak beli bahan di sini, jahit di sini ketemu lagi sama tukang. Waktu kita udah habis. Kalau di sana, dan aku sempat ke pabrik, kebetulan aku sering diundang ke Guangzhou sama salah satu asosiasi, kebetulan aku suka bikin event display produk Indonesia, ya aku angkat ukiran, nanti atasnya aku pakai motif mega bendung. Jadi Indonesia ada tapi tetap nuansanya China gitu, Chinese. Jadi supaya ada daya tarik kan, kita kerjasamanya. Nah itu gila mereka. Kalau kita mau cari bilang apa mau cari baju muslim, satu gedung itu baju muslim dari jilbab, dari segala sejadah, mukenas, everything there. Gak usah lari dari tempat lain. Kalau bisa udah masuk ke toko, mau apa? Ada. Mau apa? Ada. Jangan kemana-mana, di sini aja. Kalau kita mau cari, saya nggak ada. Pergi lagi tempat lain. Jadi ngabisin waktu. Terus waktu diajak ngomong mereka memang nggak nangkep.
gitu loh. Kadang-kadang aduh pakai bahan gini, ini di luar negeri lagi begini. Ya di luar negeri saya nggak bisa, ya belajar. Nah orang kita gitu, selalu UKM, selalu tenaga kerja lebih banyak. Kalau di China lebih banyak mesin lebih banyak. Itu kan masalahnya kalau mesin tidak ada bilang hari ini saya lagi mood, saya lagi nggak mood. Kalau mesin kan nggak ada. Terus kedua nggak bilang gini, hari ini kayaknya saya lagi nggak lagi pengen makan tapi kayaknya males. Nah kalau habis lebaran, Pak pinjam duit Pak, kurangin. Ini mesti berubah pola pikir gitu. Polanya ya berarti ya. Tapi kenapa kita Indonesia nggak pakai mesin juga? Apa emang belum ada aja? Ada, tapi mereka kadang-kadang, aduh mahal ya, udahlah begini aja cukup. Kayak jadi nggak kayak maju ya. Susah, saya sampai kadang-kadang ada beberapa orangku, ini kembali lagi dari 10, aku sering ngajak 10 lagi bulan depan, udah ada 2-3 orang berkembang. Karena mengikuti struktur yang apa yang terjadi di dunia ini. Kalau ada orang, biasa babe gue, emak gue yang ini begini aja, udah deh cukup. Tapi sekarang nggak bisa, you can see. Saya bilang, lu mesti buangin dong orang, nggak usah dibuang. Mereka otomatis akan kebuang sendiri kok. Makanya saya bilang berubahlah. Iya sebelum kebuang. Iya, saya udah cari kesempatan tapi nggak berubah, saya juga harus cari way out dong gitu. Makanya ini waktunya kita kerjasama gitu loh. Pola berpikirnya juga harus, bukan bilang saya bisa begini. Orang lain bisa bikin apa? Orang lain kenapa harganya murah? Kenapa dia begini? Dan itu menjadi masukan ke kita. Nah, di mana kamu mau berdiri untuk di perusahaan kamu sehingga kamu punya nilai sendiri. Oh, kemarin gue mau jual mahal, tapi apa yang harus bikin mahal? Kenyamanannya, detailnya, sehingga produk itu menjadi sesuatu yang orang pakai. Gue nggak malu lah pakai produk Yongki, gitu loh. Terus emang ada bahan dasar sendiri di sepatu yang di semua sepatu sama. Misalnya Eka beli sepatu merek luar negeri yang terkenal gitu. Sebut saja Prada ya. Prada misalnya. Tapi Eka simpen, Eka jarang pakai. Terus pas mau dipakai berantakan, say. Maksudnya berantakan. Rusak, bawahnya solnya rusak. Iya, solnya rusak. Apa enggak kulitnya lepas atau solnya deh yang paling sering hancur gitu. Nah, makanya memang kadang-kadang kayak contohnya, ini temanku adalah, saya nggak usah sebut, dia brandednya udah Balenciaga, Versace, Armani, dia jarang pakai, pas dipakai sering hancur, pakai pasir. Iya. Karena itu bahannya dari PU, terus kalau itu dipakai dia akan bersenyawa. Tapi kalau jarang dipakai, dia malah jadi tidak bersenyawa dan gampang hancur. Dan itu udah dibetulin. Dipakai itu berarti dia butuh jadi teradaptasi dengan beradaptasi jadi senyawa. Tapi kalau kita diamin lama-lama dia rapuh. Oh, jadi mau merek lo boleh sebut deh merek semua apapun, sama. kalau lo nggak pakai ya udah bisa berantakan. Mau dengerin bokap gue kayak gitu, dia beli apa yang mahal-mahal nggak dipakai. Akhirnya komplain. Iya, terus tapi ininya soalnya dia jelek gitu. Jebol, iya. Nah itu kembali lagi, makanya kalau si penjual kadang-kadang kan nggak berikan informasi. Lu mau pakai sepatu ini mesti tiap hari digilir ya, kalau nggak nanti akan begini loh. Kalau nggak begini nanti jangan salahin kita, ini ada production. Bahwa bahan itu ada batasnya gitu loh. Kayak kulit juga didiemin lama-lama dia leteng atau nggak jadi kaku. Jadi itu semua harus, jadi manusia kan kalau bilang tak kenal tak sayang. Jadi you must using and then you will love it gitu loh. Oke. Gitu. Baru tahu Eke. Jadi baju pun juga gitu ya? Sama baju. Jadi ada bahan atau materinya yang harus bersenyawa gitu. Exactly. Itu yang paling penting lagi kan, saya bilang anak-anak muda sekarang bisa nggak sih kerja kayak nanti menjadi kayak Yongki? Bisa. Aku salahkan lagi, bisa. Cuman mau apa enggak? Iya benar. Jangan gampang menyerah. Kedua gini, selalu komunikasi sama orang yang tepat. Gitu loh. Karena banyak orang bilang, mesti punya duit banyak. No. Enggak juga. Enggak. Saya modalnya 0 besar, apa bilang punya duit 15 juta bikin sepatu bagaimana, ngirit-ngirit, udah hitung dari hilir sampai hulu, terus, lama-lama belajar. Dan mulai dulu sendiri. Dari mulai desain, terus packagingnya, terus semuanya kerjain dulu sendiri. Iya, sendiri. Dan sama mungkin temen yang bener. Iya, memilih. Jangan yang bilang ngapain sih lo? Atau enggak ada yang Sidekawati, bisa apa sih dia gitu. Sidekawati, Sirsa M. Terus Yongki mau ngasih hadiah nih buat viewers. Oke. Buat viewers pokoknya dua pasang sepatu untuk wanita dan 2 pasang sepatu untuk pria. Tapi kita kasih game. Boleh. Kan? Game yang pertama dulu ya. Tadi Yongki sudah menyebutkan salah satu bahan dasar untuk sepatu supaya solnya tidak rusak,
ya kan? Langsung dijawab aja untuk penjawab yang pertama dan benar jawabannya dapat hadiah. Yeah. Kalau dia wanita, sepatu wanita. Kalau dia pria, sepatu pria. Kita cari 4 pemenang. Ya, mungkin kayak gini, kayak aku nih gitu loh. Kenapa aku memberikan hadiah? Karena we should love produk Indonesia, itu satu dulu, ya kan paling penting. Terus kedua, jangan pernah menyerah untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan kita sendiri. Belajar itu memang susah, tapi kalau setelah masuk biasanya itu ada peluang dan selalu percaya, berdoa. Tuhan itu luar biasa. Yang penting niatnya benar, kerja benar, pasti dapat. Pasti ada hasil. Iya, ada hasil. Jadi ya udah 35 tahun nih ya, menekuni sepatu. Jadi umur gue berapa ya? Jadi malu sendiri. Tadi kita ngomong 25 bukan sih? Iya, boleh lah. Itu 35 dari rahim udah produksi. Udah produksi. Jadi tadi pertanyaan pertama itu tuh, bahan dasar sepatu yang harus bersenyawa, ya kan? Makin sering diinjek makin bagus. Kalau makin didiemin makin gak bagus. Bahan dasarnya apa? Yang kedua mau pakai bahasa gaul. Boleh Lebo. Eke kasih pertanyaan dalam. Abis ini 2 pertanyaan ya. Satu yang mengenai Yongki, satu bahasa gaul. Pertanyaan pakai bahasa gaul. Pertanyaannya pakai bahasa gaul, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Akika mawar belalang Spartacus yang mereknya Yongki Komaladi. Mawarnya yang bling bling, tuh gampang. Iya, Eka bisa udah Eka, jadi yang jawab biar dapat sepatu. Jangan dong. Akika mawar belalang Spartacus merek Yongki Komaladi yang bling bling. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu 2 pertanyaan. Kalau Eka ini pakai bahasa biasa ya. Iya. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Udah berapa lama Ko Ayen alias Yongki Komaladi bergelut di dalam bidang sepatu ya? Produksi sepatu. Itu sekira segini gitu. Udah. Nah, yang kedua Eka nih ya, pakai bahasa gaul mesti ditranslate pakai bahasa Indonesia. Akikuk mawar belalang Spartacus yang warnanya birahi, say. Gampang tuh. Pernah ada lo dulu ya. Iya. Nah, Adinda. Jadi 2 wanita, 2 pria ya akan mendapatkan masing-masing sepasang sepatu wanita dan pria dari Yongki Komaladi. Ya, mungkin tua-tua keladi, makin tua makin Yongki. Tapi mesti dikasih alamatnya sama size-nya ya. Betul. Ya, nanti kalau jawabannya udah benar akan kita kasih tahu ya. Menang nanti bakalan dikontak sama pokoknya akan dikontak oleh admin kita. Oke, ya kan. Gitu. Terus Ain ada lagi harapan-harapan yang ingin disampaikan? Ini deh, karena Ko Ayen ini kan bergerak di bidang desain sepatu lah ya. Menurut Ko Ayen, sepatu di Indonesia, produk lokal Indonesia tuh sekarang bisa disejajarkan, bisa di fight gitu nggak sama produk luar? Bisa. Ya? Semua kalau sesuatu nggak ada impossible, bisa. Tapi kembali lagi, bisa itu dalam arti apa spesial yang kamu desain. Bahan apa yang kamu mau angkat sehingga barang itu tidak sama dengan orang lain. China buat ini, China jago ngopi. Kalau kita original, nah bagaimana kita ngangkat misalkan sepatu atasnya kita kasih kerang-kerang lah Indonesianya ada depan, atau ukiran-ukiran kayu kita ukir tapi menjadi ciri khas Indonesia. Atau batik. Ada batik. Diangkat kearifan lokalnya. Terus kedua harus nyaman. Terus ketiga lagi belajar dari negara lain, belajar dari orang lain. Belajar itu tidak ada yang membuat kita kurang. Tapi dari situ kita keluarkan jati diri kita nih gue. Kan setiap orang kan punya gaya, tapi gaya itu yang menjadi kalau ketemu sini si Ilman begini ya gayanya. Udah nggak usah lihat dari belakangnya ini Ilman nih gitu. Nah, kita harus menemukan itu prosesnya. Di display di departemen sekolah kan banyak sepatu. Kalau lihat ini Yongki nih. Nah, itu harus punya nyawanya. Jadi orang lihat aja nggak usah disebut. Harus punya otentisitas gitu. Ini sih masih ini gitu. Ya kita lihatlah pemain yang siapa ya? Mr. Bean, dia nggak pernah ngomong, dia punya gerak, tapi setiap gerakan dia kayaknya orang udah tahu ini Mr. Bean. Kalau orang diliatin bajunya Mr. Bean kayaknya itu Mr. Bean. Yes. Atau enggak kayak kita lihat lagi ada pemain apa sih yang reklame lah, nggak usah pakai begini begono, kuda aja jalan, I know this product. Nah itu juga jadi harus kita pikirin. Harus ada ciri khasnya. Iya, jadi orang nggak usah sebut dengan merek, itu jadi bicara gitu loh. Gitu. Nah terus berarti setuju nggak kalau misalnya sepatu itu
seperti di luar itu ada dari hilir ke hulu. Ya. Mendingan begitu atau kayak sekarang ini? Ya memang sekarang ini kan banyak yang instan, apalagi yang namanya anak-anak muda yang tinggal beli udah jualan, itu kan ada gratis banyak. Nggak apa-apa, itu hak mereka. Kembali lagi bagaimana produk itu bisa dari produk kamu yang dijual. Kan kalau orang lagi nih kalau ngomong luar negeri, I proud gitu. Sebenarnya enggak lah. Kalau aku kan kadang-kadang pakai ini ya mirip kayak si A, merek si B. Bikin dong merek ini dipakai orang. Contohnya aku bikin sama beberapa desainer, ya mungkin aku nggak boleh sebut namanya. Ya aku bikin ya buat dia aja, kadang-kadang Yongki lu bikinin buat gue dong kayak dia, oh nggak bisa karena dia punya trademarknya di situ. Iya, trademarknya. Jadi kita harus belajar gitu. Oke, kalau gitu thank you banget thank you banget. Aku mendapatkan insight karena si manajer aku ini dia juga punya clothing line. Oh. Jadi kita bikin lagi, kita hidupkan lagi clothing line lo ya kan ya, udah ngerti. Nanti sama Koain ya. Yang penting cintai produk Indonesia. Betul. Karena tanpa kalian kita tidak apa, bukan siapa-siapa. Iya, gimana mau maju kalau mamanya lo aja nggak cinta sama produk dalam negeri. Emberan kan? Thank you. I love you all of you. Indonesia luar biasa. Terima kasih Foya juga, thank you minyak Foya. Dan jangan lupa di subscribe, di subscribe, di Kompas, di komen, dan di apain lagi? Di like, dan jangan lupa dihidupin notificationnya biar selalu terupdate bersama aku Elman dan Sis Debbie dan Yongki Kamaladi. Bye bye. Debbie dan Elman bergol.